Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri, saya Aprilia Indah Pangestu, NPM 1810103091 dari K3 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil review dari artikel saya yang ke-8 mata kuliah Seminar SDM. Artikel yang ke-8 ini berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterikatan Karyawan pada Hotel Berbintang di Batam. Artikel ini ditulis oleh Yuswardi serta dipublikasikan pada tahun 2018. Judul jurnal yaitu Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah tahun 2019, volume 2, nomor 2, halaman 194 sampai 205. Latar belakang atau hal-hal yang mendasari dilakukannya penelitian ini yaitu employee engagement sudah menjadi perhatian dari para praktisi dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam literatur akademis dikatakan bahwa engagement memiliki hubungan dengan gagasan lain dalam perilaku organisasi menurut Ologbo dan Sofian tahun 2013. Gagasan dari perilaku organisasi tersebut berbicara mengenai hubungan karyawan dengan perusahaan. Pada perusahaan kelas dunia atau world class, karyawan yang tergolong ke dalam golongan engaged mencapai tingkat 67%, sedangkan perusahaan lain hanya mencapai 33%. Tingkat engagement pada perusahaan kelas dunia juga lebih kecil daripada perusahaan lain. Karyawan pada perusahaan kelas dunia yang termasuk ke dalam not engaged dan actively disengaged hanya sebesar 26% dan 7% jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang mencapai 49% dan 18%. Hal tersebut memiliki arti bahwa masih banyak perusahaan yang belum memberi perhatian lebih pada employee engagement meskipun employee engagement sangat memberikan manfaat bagi perusahaan. Sebagai salah satu pintu masuk wisatawan ke Indonesia dan wisatawan domestik untuk bepergian ke luar negeri, kegiatan pariwisata di Batam cukup berkembang. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya jasa akomodasi perhotelan Batam. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pariwisata di Batam, maka jumlah hotel berbintang dan tidak berbintang juga ikut mengalami peningkatan di Batam. Saat ini, jumlah hotel di Batam mencapai 130 unit yang terdiri dari 53 hotel berbintang 1 sampai bintang 4 serta 70 hotel non berbintang dengan total kamar mencapai 6.500 unit dan tingkat hunian rata-rata di atas 60% menurut www.bpsbatam.co.id. Karyawan yang puas dan termotivasi akan memiliki kepedulian serta merasa memiliki atau mengabdikan diri terhadap bisnis organisasi secara maksimal dan bekerja secara tim untuk meningkatkan performance bagi organisasi. Keterikatan emosi yang tinggi mempengaruhi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan dan cenderung memiliki kualitas kerja yang memuaskan dan akan berdampak pada rendahnya keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap keterikatan karyawan? 2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap keterikatan? 3. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap keterikatan karyawan? 4. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap keterikatan karyawan? Dan yang terakhir, apakah pelatihan kerja berpengaruh terhadap keterikatan karyawan? Nah, dari rumusan masalah tersebut dapat diperoleh yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap keterikatan karyawan. 2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap keterikatan karyawan. 3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap keterikatan karyawan. 4. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap keterikatan karyawan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh pelatihan kerja terhadap keterikatan karyawan. Variabel penelitian yaitu ada dua, variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen mencakup kepemimpinan sebagai X1, lingkungan kerja sebagai X2, kompensasi sebagai X3, kepuasan kerja sebagai X4, pelatihan kerja sebagai X5, serta variabel dependen yaitu keterikatan karyawan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 3.520 karyawan dari hotel bintang 4 yang berada di Batam.
Sampel dalam penelitian ini diambil 350 orang responden yang merupakan karyawan dari 5 hotel bintang 4 di Batam. Berdasarkan tabel Greg Morgan, dengan jumlah populasi 3.520, maka sampel penelitian minimum yang dibutuhkan berjumlah 346 responden. Namun, untuk mengantisipasi adanya kuesioner yang tidak kembali atau tidak diisi dengan lengkap, maka jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 350 responden dari 5 hotel bintang 4 di Batam. Hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama, kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap keterikatan karyawan. 2. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap keterikatan karyawan. 3. Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap keterikatan karyawan. 4. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap keterikatan karyawan. Dan 5. Pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap keterikatan karyawan. Masuk pada bagian metodologi, di mana jika dilihat dari sisi permasalahan, penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal komparatif atau kausal comparative research. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung ke lokasi kerja beberapa hotel bintang 4 di Kota Batam. Tujuan dilakukannya pengamatan yaitu supaya proses penyebaran kuesioner dapat berlangsung dengan lancar dan tepat pada objek penelitian. Setelah itu, dilakukan penyebaran kuesioner pada karyawan secara merata pada beberapa posisi dan bidang kerja untuk mengurangi bias. Selain itu, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari objek penelitian secara langsung melalui kuesioner, serta data sekunder yang diperoleh melalui pihak lain seperti data organisasi, jurnal, buletin, dan internet. Masuk pada bagian pembahasan yang pertama, hasil dari uji kuantitatif. Ada hasil uji outlier, di mana berdasarkan pengujian ini terhadap 350 responden tidak terdapat nilai Y-score yang lebih besar dari plus 30 atau lebih kecil dari min 3. Maksud saya lebih besar dari plus 3 atau lebih kecil dari min 3. Sehingga untuk analisis berikutnya seluruh responden diikutsertakan karena dianggap wajar dalam memberikan respons terhadap kuesioner yang disebarkan dan responden tetap berjumlah 350 orang. Hasil dari uji kualitas data yang pertama ada hasil uji validitas, di mana hasil uji validitas yang dilakukan terhadap 30 pertanyaan dalam kuesioner terdapat 2 pertanyaan yang tidak valid, yaitu pada pertanyaan lingkungan kerja 5 dan kepuasan kerja 4. Sehingga pertanyaan yang tidak valid tidak diikutsertakan dalam proses pengolahan data sebelumnya. 2. Hasil dari uji reliabilitas, di mana diperoleh nilai Cronbach alpha dari seluruh variabel menunjukkan bahwa seluruh variabel melebihi nilai batas konsistensi 0,6 sehingga seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian dinyatakan reliabel. Masuk pada bagian uji asumsi klasik, yang pertama ada hasil dari uji normalitas. Nah, melalui hasil uji normalitas ini dapat dilihat bahwa p-plot menunjukkan data memiliki terdistribusi normal dan menyebar mengikuti garis diagonal, sehingga seluruh model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. 2. Hasil dari uji multikolinearitas, di mana hasil uji multikolinearitas ini yang dilakukan terhadap variabel bebas tidak ditemukan nilai yang menunjukkan nilai toleransi di bawah 0,10, di mana memiliki arti bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel bebas. Hasil pengujian menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas dalam regresi. Yang ketiga, hasil dari uji heteroskedastisitas, di mana uji ini dengan uji Glatzer terhadap variabel kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi, kompensasi, kepuasan kerja, dan pelatihan kerja terhadap keterikatan karyawan menunjukkan variabel independen dan dependen terdistribusi normal dengan nilai di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Masuk
Pada uji hipotesis yang pertama ada hasil uji F, di mana diperoleh bahwa tingkat probabilitas sebesar 0,000. Tingkat probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi atau mengukur variabel keterikatan karyawan sebagai variabel dependen. 2. Hasil dari uji T. Berdasarkan hasil uji T diketahui bahwa nilai signifikansi dari H1 sebesar 0,089 dan nilai beta sebesar 0,091, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel kepemimpinan terhadap keterikatan karyawan. Temuan ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dalam sebuah hotel tidak berdampak signifikan terhadap keterikatan karyawan pada hotel di tempatnya bekerja. Nah, berdasarkan hasil uji T, diketahui bahwa nilai signifikansi dari H2 sebesar 0,001 dan nilai beta sebesar 0,217, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan kerja terhadap keterikatan karyawan. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja di hotel tempatnya bekerja berdampak signifikan terhadap peningkatan keterikatan karyawan pada hotel tersebut. Berdasarkan hasil uji T, diketahui bahwa nilai signifikansi dari H3 sebesar 0,011 dan nilai beta sebesar 0,199, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kompensasi dan penerapan aturan yang berkaitan dengan kebijakan kompensasi dalam sebuah organisasi berdampak signifikan terhadap keterikatan karyawan. Berdasarkan hasil uji T, diketahui bahwa nilai signifikansi dari H4 sebesar 0,020 dan nilai beta sebesar 0,150, sehingga disimpulkan bahwa dalam penelitian ini kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap keterikatan karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja yang didapatkan karyawan dalam pekerjaannya akan membantu meningkatkan keterikatan karyawan pada hotel tersebut. Berdasarkan hasil uji T, diketahui bahwa nilai signifikansi dari H5 sebesar 0,000 dan nilai beta sebesar 0,368, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap keterikatan karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan karyawan akan meningkatkan keterampilan kerjanya dan membantu meningkatkan keterikatan karyawan pada pekerjaannya di hotel tersebut. Yang ketiga, hasil dari uji koefisien determinasi atau R-square, di mana jika dilihat bahwa seberapa besar variabel independen dalam memberikan informasi terhadap variabel dependen. Nah, angka adjusted R-square sebesar 0,548, di mana memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 54,8%, sedangkan sisanya yaitu 45,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti budaya kerja dan kerjasama tim menurut Rafiq Umar tahun 2013. Nah, masuk pada bagian kesimpulan, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel yang diteliti yaitu kepemimpinan, lingkungan kerja, kompensasi, dan kepuasan kerja pada pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap keterikatan karyawan Hotel Bintang 4 di Kota Batam yang menjadi objek dalam penelitian ini. Kepemimpinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap tingkat keterikatan kerja karyawan hotel berbintang. Pemimpin belum menjadi faktor dalam meningkatkan keterikatan karyawan pada hotel tempatnya bekerja tersebut. Lingkungan kerja memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan tingkat keterikatan kerja karyawan. Tata letak dan desain ruangan yang baik akan meningkatkan keterikatan karyawan seperti ruangan kerja yang bersih dan nyaman, penerangan ruangan yang cukup, penataan perlengkapan kerja yang sesuai akan semakin meningkatkan rasa keterikatan karyawan terhadap pekerjaannya, sehingga lingkungan kerja yang kondusif, bersih, dan teratur akan membantu meningkatkan keterikatan karyawan terhadap hotel tempatnya bekerja. Kepuasan kerja merupakan faktor yang berpengaruh signifikan
Kepuasan kerja merupakan faktor yang berpengaruh signifikan positif terhadap keterikatan karyawan pada hotel tempatnya bekerja. Untuk dapat meningkatkan rasa keterikatan karyawan, maka karyawan membutuhkan dukungan sarana, peralatan, dan perlengkapan kerja yang lengkap dan memadai dalam melakukan pekerjaan sehingga seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, yang mana dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Kompensasi memiliki hubungan yang erat terhadap tingkat keterikatan karyawan, di mana kepuasan karyawan terhadap sistem pemberian kompensasi yang baik akan ikut memberikan motivasi pada karyawan untuk bekerja dengan lebih baik lagi, sehingga karyawan yang berprestasi akan mampu memenuhi target kerja yang ditentukan serta akan terus termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi dan akan meningkatkan rasa keterikatan karyawan terhadap hotel tempatnya bekerja. Pelatihan kerja yang diberikan pada karyawan memiliki peran penting dalam meningkatkan keterikatan karyawan terhadap hotel tempatnya bekerja. Karyawan yang diberikan pelatihan dengan baik akan berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja dan berusaha memberikan lingkungan kerja terbaik karena karyawan akan merasa bahwa ia menjadi bagian dari perusahaan, sehingga dengan tumbuhnya rasa memiliki terhadap organisasi akan berdampak signifikan terhadap peningkatan keterikatan karyawan tersebut. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang ada dalam artikel tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan ini. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian serta kesalahan isi dalam review artikel, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.